Halo, apa kabar para Yegeris? Jika kalian mengikuti anime dan manga Attack on Titan, mungkin kalian tidak akan asing dengan istilah rencana euthanasia Zeke, yang merupakan salah satu dari plot cerita dari anime Attack on Titan, di mana Zeke Yeager yang merupakan salah satu karakter utama Attack on Titan berusaha untuk menghapuskan kebencian dunia terhadap ras atau bangsa Eldia. Menurut plot ceritanya, Zeke akan menggunakan kekuatan Founding Titan untuk mengambil kemampuan reproduksi dari seluruh orang yang memiliki darah Eldia yang ada di seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, ras Eldia dimandulkan secara paksa dan massal, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk menghasilkan keturunan dan akan secara perlahan-lahan menjadi punah dari muka bumi, sehingga kebencian dunia terhadap ras Eldia juga akan menghilang bersama punahnya ras Eldia tersebut. Sementara sang protagonis cerita, yaitu Eren Yeager, juga berusaha untuk melakukan hal yang sama, yaitu menghapuskan kebencian dunia terhadap ras Eldia. Namun Eren lebih memilih jalan yang berbeda, di mana Eren memilih untuk menghapuskan keberadaan bangsa atau ras lain dan menyisakan orang Eldia yang tinggal di Pulau Paradis dengan menggunakan Rumbling Titan. Sudah banyak orang yang membahas tentang pembunuhan massal yang terjadi di masa lalu, namun kita tidak pernah membahas tentang sejarah pemandulan paksa yang pernah terjadi, atau mungkin kita belum pernah mendengarnya. Tidak diketahui pasti apakah Bang Hajime Isayama mengambil referensi dari kisah nyata atau hanya menggunakan imajinasinya saja untuk menciptakan plot cerita rencana euthanasia Zeke. Jika memang diambil dari kisah nyata, peristiwa apakah yang menjadi inspirasi rencana euthanasia Zeke? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah pemandulan paksa yang pernah terjadi di muka bumi. Dimulai dari kampung halaman Bang Hajime Isayama terlebih dahulu. Yusei Hogoho atau Undang-Undang Perlindungan Genetika. Restorasi Meiji menjadi salah satu bagian sejarah penting Jepang, di mana Jepang mulai membuka diri terhadap kedatangan bangsa asing dan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat di dunia barat, sehingga Jepang bisa mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara barat. Di sisi lain, restorasi Meiji juga menjadi pintu masuk dari paham-paham pemikiran yang sedang berkembang di negara-negara barat. Salah satunya adalah eugenika. Eugenika adalah suatu filosofi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan cara menyingkirkan orang-orang yang dianggap lemah, berpenyakit keturunan, dan penyandang disabilitas, serta memperbanyak jumlah orang-orang yang sehat. Eugenika dicetuskan oleh Francois Galton yang merupakan saudara ipar dari Charles Darwin, di mana Francois Galton setelah membaca Origin of Species, berpikir bahwa proses seleksi alam bisa saja digagalkan oleh peradaban manusia. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk lebih melindungi mereka yang lemah, di mana proses seleksi alam adalah faktor yang paling bertanggung jawab atas kepunahan mereka yang lemah. Berdasarkan pemikiran tersebut, Francois Galton menulis buku yang berjudul Genius Heredity, yang berisi tentang genetika. Yang menjadi dasar buku tersebut adalah keunggulan dari suatu generasi akan bisa diwariskan kepada generasi atau keturunan berikutnya, dan kecacatan pada generasi sebelumnya juga bisa diwariskan kepada generasi atau keturunan berikutnya. Berdasarkan buku Genius Heredity, Charles Davenport, seorang eugenis, mendirikan kantor pencatatan eugenik di Cold Spring Harbor, New York pada tahun 1910, yang merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi biologis dan sosial tentang populasi di Amerika Serikat. Selain itu juga menjadi pusat eugenika dan keturunan manusia serta rekomendasi sterilisasi untuk orang-orang tertentu. Pada tahun 1907, Indiana menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang eugenika. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah Indiana berhak melakukan sterilisasi kepada penyandang disabilitas agar mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Namun pada tahun 1921 peraturan tersebut telah dicabut. Namun sedikitnya 32 negara bagian Amerika Serikat sempat memberlakukan undang-undang tersebut dan 60.000 orang telah disterilkan. Aktion T4 Nazi Jerman, Oktober tahun 1939, Adolf Hitler menandatangani undang-undang yang memerintahkan Nazi Jerman untuk menghabisi pasien-pasien yang tidak layak hidup. Kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai T4 atau Tiergartenstrasse 4.
Dua orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan tersebut adalah Kepala Kanselir Philips Bouhler dan dokter pribadi Hitler Dr. Karl Brandt. Aksen T4 tidak hanya memandulkan tapi lebih jauh telah menghabisi ribuan nyawa penyandang disabilitas. Nazi menggunakan berbagai macam cara untuk memisahkan para difabel dari keluarga mereka agar bisa dikumpulkan di satu tempat khusus. Biasanya Nazi mengatakan bahwa mereka akan memberi anak-anak tersebut perawatan yang lebih memadai atau bilang bahwa mereka akan diberi vaksin atau imunisasi agar bisa disembuhkan, namun lewat program eksekusi. Metode yang paling sering digunakan adalah dengan menyuntikkan racun fenol dan kematiannya akan diklaim sebagai pneumonia. Sungguh tidak terbayangkan sudah difabel Yahudi pula, itu eksekusinya bisa double. Abis disuntik fenol di T4 terus dipindah ke kamar gas Camp Auschwitz. Jepang pada tahun 1940 telah menerapkan Undang-Undang Kokumin Hogoho atau Undang-Undang Eugenika Nasional, di mana menurut Reiko Kobayashi, seorang profesor dari Universitas Retsumeikan, antara tahun 1940 hingga tahun 1945 Jepang telah memandulkan 545 orang difabel. Namun, pada tahun 1948 pasca terungkapnya praktek aborsi ilegal oleh Miyuki Ishikawa yang telah menghabisi 103 bayi, pemerintah Jepang mengubah aturan Kokumin Hogoho menjadi Yusei Hogoho, di mana Yusei Hogoho ini mengatur tentang legalisasi aborsi karena alasan ekonomi, sterilisasi atau pemandulan kepada orang-orang tertentu dan kontrasepsi. Yusei Hogoho ini berlaku selama 48 tahun antara tahun 1948 sampai 1996, di mana Jepang menjadi negara terlama yang memberlakukan undang-undang pemandulan paksa di mana korbannya sampai 25.000 orang yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kecacatan fisik atau keterbelakangan mental sejak lahir, memiliki riwayat penyakit genetik seperti buta warna, dwarfisme, hemofilia, dan penyakit mental seperti skizofrenia, serta orang-orang yang dianggap berpotensi menjadi kriminal. Kojima Kikuo, seorang pengidap skizofrenia yang disterilkan saat berusia 18 tahun, saat akan menjalani proses sterilisasi, Kojima sempat melihat orang yang lebih muda darinya sekitar usia 14 tahun yang juga dipaksa untuk melakukan sterilisasi. Kojima menikah dengan seorang wanita dan menyembunyikan kemandulannya kepada istrinya selama lebih dari 50 tahun, namun setelah pemerintah Jepang meminta maaf dan berjanji akan memberikan kompensasi, akhirnya Kojima memberitahu istrinya dan syukurlah istrinya tidak meninggalkannya. Junko Iizuka, baru berusia 16 tahun ketika disterilkan. Junko merupakan korban sterilisasi paksa. Junko dianggap memiliki keterbelakangan mental. Walaupun itu hanya diagnosa belum sampai pada pemeriksaan lebih lanjut, Junko sempat menikah 2 kali, namun kedua suaminya menceraikannya setelah tahu kalau Junko tidak bisa memberikan keturunan. Yumi Sato disterilkan saat berusia 15 tahun. Yumi sempat akan bertunangan, namun calon tunangannya meninggalkannya setelah tahu Yumi tidak bisa memberikan keturunan. Menurut dokumen yang ada, Yumi disterilisasi karena dianggap memiliki keterbelakangan mental. Namun catatan resmi dari pihak rumah sakit, Yumi mengalami kerusakan otak karena terlalu banyak menerima dosis anestesi waktu melakukan operasi celah langit mulut. Saburo Kita, disterilisasi saat usia 14 tahun. Semasa kecilnya Saburo adalah anak yang hiperaktif dan sering berkelahi dengan temannya. Pemerintah Jepang berdalih bahwa pemandulan paksa dan massal yang dilakukan antara tahun 1948 sampai 1996 adalah sah dan legal, dan juga tidak bisa diartikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap difabel, karena kondisi saat itu Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan untuk membangun kembali negaranya pemerintah Jepang menerapkan eugenika supaya bisa menekan jumlah orang cacat dan meningkatkan kualitas penduduknya. Setelah Jepang sering menjadi tuan rumah Olimpiade dan mereka mau tidak mau harus menggelar juga Paralimpiade, peraturan Yusei Hogoho mulai dihapus secara diam-diam. Meski begitu pada akhirnya masyarakat Jepang tahu dan menuntut permintaan maaf serta ganti rugi atas pemandulan paksa. Seperti itulah diskriminasi Jepang terhadap para difabel. Mestinya Jepang bisa lebih bijak dengan menggunakan kontrasepsi saja, namun mereka lebih memilih untuk melakukan pemandulan paksa.
Tidak ada obat untuk orang yang sudah dimandulkan secara paksa. Mereka akan seperti itu sepanjang hidupnya. Tidak peduli sekeras apa atau sesering apa mencoba, mereka tidak akan bisa lagi melanjutkan keturunan. Pada akhirnya mereka yang terlahir tidak sempurna dibuat menjadi lebih tidak sempurna lagi. Tidak ada orang yang ingin terlahir dengan kekurangan dan saat ini kemajuan teknologi di bidang genetika sudah cukup maju, semoga bisa mencegah orang terlahir cacat. Meski begitu difabel tetaplah manusia, mereka bukanlah spesies yang berbeda dengan kita manusia normal. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau mau nambahin, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share.